Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Grace Amy Rose Millane lahir pada tanggal 2 Desember 1996. Dia berasal dari Wexford, Essex. Dia baru saja lulus dari University of Lincoln dengan gelar sarjana di bidang periklanan dan pemasaran. Tapi bukannya langsung mencari pekerjaan, dia ingin pergi backpacking, dan itulah yang dia lakukan. Dia bahkan menghitung mundur kapan dia akan pergi. Dia memposting di seluruh media sosial tentang betapa siapnya dia untuk pergi. Dan kemudian hari H pun tiba. Dia memposting bahwa dia akan berpetualang dan menuju ke Peru. Dia tinggal di sana selama 6 minggu, tetapi itu bukan di mana dia akan berhenti. Grace berhasil mencapai Selandia Baru pada tanggal 20 November. Dan dia berencana untuk tinggal di sana selama 2 minggu. Begitu dia sampai di sana, dia memesan hotel untuk menginap. Kemudian dia pergi menjelajah, mengirim foto kepada keluarga dan teman-temannya kapanpun dia bisa untuk berbagi pengalamannya dengan mereka. Dia akan berada di sana pada hari ulang tahunnya tanggal 2 Desember. Dan meskipun anggota keluarganya tidak bisa melihatnya di hari ulang tahunnya, mereka tahu bahwa mereka bisa mengirimnya pesan, FaceTime dia, telepon dia, dan ucapkan selamat ulang tahun. Jadi mereka baik-baik saja selama Grace bahagia. Tetapi Grace tiba-tiba tidak menjawab mereka tepat pada hari ulang tahunnya. Ini aneh, tetapi berpikir mungkin Grace tidak mendapat kesempatan untuk menjawab karena dia keluar melakukan sesuatu yang luar biasa untuk ulang tahunnya. Sampai 3 hari kemudian, Grace masih belum merespon. Keluarga memutuskan untuk melaporkan Grace Millane hilang. Tentu saja ini agak sulit karena keluarga tinggal di Inggris dan Grace berada di Selandia Baru. Mereka menghubungi polisi di sana. Penyelidik diberitahu bahwa dia tinggal di hotel ini dan dari sanalah mereka memulai. Polisi pergi ke sana. Mereka mengetahui di kamar mana dia tinggal dan mereka menemukan bahwa Grace tidak ada di sana. Ini adalah sebuah hotel di Auckland. Polisi melihat sekeliling ruangan. Tidak ada bukti Grace ada di sana. Tidak ada tanda-tanda perkelahian yang terjadi. Semuanya tampak normal untuk seseorang yang tinggal di sana. Staf diajak bicara pada saat ini dan mereka mengatakan bahwa terakhir kali mereka melihat Grace adalah pada tanggal 1 Desember 2018, sehari sebelum hari ulang tahunnya. Grace pergi malam itu dan dia tidak pernah pulang. Inilah saat pencariannya dimulai dan detektif inspektur Scott Beard adalah penyelidik utama dalam kasus ini. Ayahnya segera terbang ke Selandia Baru untuk membantu pencarian serta berbicara dengan pers tentang Grace dan memintanya untuk pulang dengan selamat. Penyelidik tidak memiliki ponsel Grace. Mereka tidak dapat memeriksa dengan siapa dia berbicara atau dengan siapa dia berhubungan sebelum dia menghilang. Namun Grace sering menggunakan media sosial dan salah satu hal yang sering dia kunjungi adalah Facebook. Jadi polisi memutuskan untuk pergi ke sana dan mereka menemukan Grace belum memposting sejak tanggal 1 Desember sebelum ulang tahunnya. Tapi Grace mendapat komentar di salah satu fotonya. Ini adalah komentar dari seorang pria yang tampaknya seumuran dengannya dan dikatakan Grace sangat bercahaya. Ini adalah petunjuk pertama yang polisi dapatkan sejak Grace menghilang. Jadi polisi memutuskan untuk memeriksa pria ini. Polisi mengiriminya pesan di Facebook menanyakan apakah dia bersedia datang untuk beberapa pertanyaan yang mereka miliki untuknya dan bahwa dia tidak dalam masalah. Dia tidak ditangkap. Pada dasarnya polisi hanya ingin berbicara dengannya. Dia akhirnya membalas dan berkata bahwa dia berkencan dengan Grace pada tanggal 1 Desember 2018 malam itu. Tapi sekitar jam 10 malam mereka berpisah. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Grace dan dia tidak tahu bahwa Grace hilang. Teman Grace, Amana, memberitahu penyelidik bahwa dia selalu berhubungan dengan Grace selama perjalanannya dan itu termasuk malam dia pergi berkencan dengan pria ini. Amana berkata bahwa Grace memberitahunya bahwa dia pergi kencan. Grace menemukannya di Tinder. Jadi Grace akan bertemu dengannya di tempat umum. Amana mengatakan bahwa Grace berhenti mengirim SMS sekitar jam 10 malam itu. Tapi apakah ini pria yang sama yang mengomentari salah satu fotonya? Pria yang polisi bawa yang mengomentari salah satu fotonya memang memberikan pernyataannya dan dia dibebaskan karena tidak ada yang menghubungkannya dengan apapun. Dan Grace masih belum ditemukan. Jadi pencarian terus berlanjut. Namun seiring berjalannya waktu, polisi percaya ini adalah investigasi pembunuhan. 6 hari setelah Grace hilang, penyelidik secara resmi mengumumkan bahwa mereka mencari mayat daripada kehidupan. Pada 9 Desember 2018, Grace akhirnya ditemukan. Sayangnya polisi benar. Grace tidak hidup. Saat itu jam 4 sore dan Grace ditemukan di dalam koper. Di luar Scanix Drive,
di Waitakere Rangers sekitar 19 km di sebelah barat pusat kota Auckland. Otopsi dilakukan dan diidentifikasi sebagai Grace. Ada memar yang parah di sisi lehernya dan sepertinya dia dicekik sampai mati. Ada juga memar di lengan dan dadanya yang dikatakan ahli patologi berasal dari seseorang yang menjepitnya. Grace dicekik selama 4-5 menit. Perdana Menteri Jacinda Ardern membuat permintaan maaf publik kepada keluarga Grace pada tanggal 10 Desember 2018, mengatakan, "Atas nama Selandia Baru, saya ingin meminta maaf. Putri Anda seharusnya aman di sini, tetapi ternyata tidak." Selama konferensi pers, dia tampak hampir menangis. University of Lincoln, tempat Grace belajar, mengatakan bahwa komunitasnya sangat sedih atas kematiannya. Menara langit Auckland dan jembatan pelabuhan diterangi dengan bentuk pita putih dari 10 hingga 13 Desember untuk menandai kematiannya. Nyala lilin diadakan pada 11-12 Desember di beberapa lokasi di sekitar Selandia Baru. Polisi meminta bantuan masyarakat untuk menemukan sekop yang mereka yakini digunakan untuk mengubur koper. Sekop yang sesuai dengan deskripsi polisi ditemukan pada 13 Desember. Pada titik ini, polisi memutuskan untuk membawa kembali pria yang telah berkencan dengan Grace yang mengomentari salah satu fotonya. Penyelidik hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak membebaskan seorang pembunuh. Saat itulah, para penyelidik menemukan rekaman CCTV dari negara bagian yang mereka lalui. Mereka menyaksikan Grace pergi ke Skylight untuk mengambil foto Natal di sana dan untuk dikirim ke anggota keluarganya. Ini adalah tempat umum yang seharusnya menjadi tempat yang sangat aman untuk bertemu. Grace bertemu dengan orang asing. Saat itu Grace berbalik dan tersenyum dan berjalan menuju pria ini dan memeluknya. Mereka berbicara sejenak sebelum menaiki eskalator ke sebuah restoran burger bernama Andy's Burger and Bar. Mereka memesan koktail. Pria bersamanya akhirnya membayar minuman dan setelah 1,5 jam berada di sana, mereka pergi dan berjalan ke restoran lain. Ini adalah Cafe Meksiko sekitar 1 blok. Mereka menghabiskan 2 botol margarita dan 1 sangria. Mereka menghabiskan 1 jam lagi di sana sebelum pria itu membayar sekali lagi. Grace dan pria ini berjalan berdampingan. Mereka pergi ke Bluestone Room yang merupakan bar lain yang terhubung ke sebuah hotel. Mereka duduk memesan minuman, terus berbicara, dan meskipun kita tidak dapat mendengarkan percakapan ini di rekaman CCTV, keduanya tampak menikmati diri mereka sendiri. Mereka banyak berbicara. Grace tersenyum sambil menggunakan tangannya untuk menjelaskan sesuatu. Dan pada pukul 20, pria itu terlihat meletakkan tangannya di belakang kepala Grace dan menariknya untuk menciumnya. Mereka duduk di bar ini sebentar, berciuman, berbicara, dan minum. Dan ketika mereka pergi, mereka berdua memeriksa telepon. Dan inilah saat dikatakan bahwa Grace memeriksa sebuah pesan dan kemudian mengirim pesan kembali ke temannya Amanda untuk terakhir kalinya. Dan ini tentang seberapa baik kencan itu. Namun rekaman CCTV menunjukkan bahwa mereka tidak berpisah seperti yang dikatakan pria ini. Mereka berada di bar saat mereka mulai berciuman dan sebagainya. Ini terjadi di hotel bernama City Life dan pria ini diyakini punya kamar di sana. Grace pergi bersamanya ke lift di mana dia naik ke kamar 308. Dia tidak pernah terlihat keluar kembali. Jadi penyelidik perlu berbicara dengan pria ini lagi karena alamat yang dia berikan kepada mereka ketika dia pertama kali ditanya tidak benar. Tetapi polisi memiliki fakta bahwa dia berada di hotel ini di kamar 308. Polisi merekamnya, tetapi ini bukan alamat yang dia berikan kepada polisi. Pria ini dibawa ke kantor polisi lagi, tapi kali ini dia dituduh melakukan pembunuhan. Seorang pria berusia 26 tahun, Jesse St. Kempson, ditahan pada 8 Desember jam 3 sore. Dia menginap di City Life Hotel di pusat kota Auckland. Kempson muncul di pengadilan distrik Auckland pada 10 Desember 2018 dituduh menghabisi Grace. Kempson lahir dan besar di wilayah Wellington setelah orang tuanya berpisah. Ketika dia berusia 9 tahun, dia dibesarkan oleh ayah dan kakeknya. Ibunya pindah ke luar negeri, sementara ayahnya menikah lagi dan memiliki keluarga campuran. Di Aotea College,
Kempson bermain softball di tingkat perwakilan regional untuk beberapa tim. Dia bekerja sebagai bartender dan buruh dan juga tinggal di Sydney, Australia antara 2013 dan 2016. Kempson terasing dari keluarganya. Dia juga pernah menjalani hukuman mengemudi dalam keadaan mabuk di Selandia Baru dan ditangkap karena perilaku tidak teratur di Auckland dan Sydney. Kakek dari pihak ayah Kempson juga menuduh bahwa dia menjadi ayah dari seorang anak ketika tinggal di Sydney, tetapi hal ini dibantah oleh kerabat lainnya. Kempson akhirnya menceritakan kisah tentang apa yang terjadi malam itu atau kejadian versinya. Setidaknya dia terus mengatakan dia tidak membunuhnya atau berniat menyebabkan kematiannya. Namun itu adalah kecelakaan karena seks yang kasar dan dia tidak menyadari bahwa ini terjadi karena dia terlalu mabuk. Dia pergi mandi, setelah itu tertidur di kamar mandi. Kembali keluar, hari sudah gelap. Dia kemudian melihat Grace di lantai dengan darah mengucur dari hidungnya. Katanya keesokan harinya, dia membeli perlengkapan pembersih dan koper. Kempson panik tentang kematian Grace, tetapi kemudian dia berhenti untuk minum-minum dengan seorang teman. Setelah itu dia pergi ke hotel, memasukkan tubuh Grace ke dalam koper, membawanya keluar dari hotel itu dengan roli, dan dia mendorongnya keluar karena terlalu berat untuk dibawa. Kemudian Kempson memasukkannya ke dalam mobil sewaannya. Dia membeli sekop dan dia pergi dan mengubur tubuh Grace. Ia kemudian membersihkan mobil sewaannya. Pada awalnya, Kempson ditolak untuk perlindungan nama yang diajukan oleh pembela selama 20 hari kerja. Perintah perlindungan nama tidak dapat diberlakukan terhadap media di luar Selandia Baru, dan beberapa outlet, khususnya di Inggris Raya, memilih untuk mempublikasikan nama Kempson. Google memasukkan nama Kempson dalam email yang dikirimnya kepada pelanggan buletinnya tentang topik yang sedang tren di Selandia Baru. Google mengklaim bahwa 100.000 pencarian telah dilakukan atas nama tersebut di dalam negara tersebut. Menteri Kehakiman Andrew Little dan Asosiasi Pengacara Selandia Baru mengkritik media asing, mengatakan publikasi nama Kempson membahayakan haknya atas pengadilan yang adil. Kempson ditahan dan muncul di Pengadilan Tinggi Auckland pada 16 Januari 2019, di mana dia mengaku tidak bersalah. Identitasnya tetap dirahasiakan menunggu banding. Banding itu disidangkan di Pengadilan Tinggi pada 7 Februari 2019. Hakim mencadangkan keputusannya, yang berarti perintah tetap berlaku sampai keputusan dikeluarkan. Kempson secara resmi diidentifikasi pada 22 Desember 2020 setelah Mahkamah Agung Selandia Baru menolak bandingnya atas penindasan nama yang berkelanjutan. Juga terungkap bahwa Kempson dihukum atas 9 tuduhan pemerkosaan, pelanggaran seksual, mengancam untuk membunuh, dan penyerangan dalam 2 persidangan kekerasan seksual di hadapan hakim pada Oktober dan November 2020. Sidang dimulai pada 4 November 2019 dengan seleksi dewan juri. Kempson menegaskan kembali pengakuan tidak bersalah sebelumnya, dengan persidangan diharapkan berlangsung 5 minggu. Penuntutan yang dipimpin oleh pengacara Crown Brian Dickey berpendapat bahwa Kempson telah mencekik Grace sampai mati setelah kencan Tinder. Dickey juga bersaksi bahwa setelah menghabisinya, Kempson melakukan beberapa pencarian di internet tentang cara membuang mayat serta melihat pornografi. Dickey juga mengatakan Kempson dengan tenang dan tanpa perasaan membuang tubuh Grace dan barang bukti lainnya, dan kemudian menciptakan labirin cerita dan kebohongan untuk menutupi jejaknya. 3 saksi perempuan yang juga pernah ditemui Kempson melalui Tinder bersaksi bahwa Kempson menyukai seks masokis dan perbudakan. Dickey juga mempresentasikan rekaman kamera keamanan Kempson dan Grace, termasuk saat dia menyewa mesin pembersih karpet di supermarket Countdown di Quay Street. Seorang saksi ahli patologi, Simon Stables, bersaksi bahwa pemeriksaan postmortem tubuh Grace ditemukan memar yang konsisten dengan seseorang yang telah ditahan dan mengalami sesak nafas. Konsentrasi alkohol darah postmortem Grace diukur pada 106 mg alkohol per 100 ml darah, melebihi batas mengemudi legal 50 mg per 100 ml. Tim pembela yang dipimpin oleh Ian Brook berargumen bahwa kematian Grace adalah hasil dari kesialan seksual antara Kempson dan Grace. Mereka menuduh bahwa Grace tertarik pada perbudakan dan sadomasokisme
dan telah meminta Kempson untuk mencekiknya selama permainan seks suka sama suka yang tidak beres. Meski mengakui bahwa Kempson berusaha menyembunyikan dan mengubur tubuh korban, mereka berpendapat bahwa dia panik. Saksi ahli pembela, ahli patologi Vintan Garavan, membantah bukti otopsi, mengklaim bahwa luka-luka Grace sesuai dengan tindakan seksual yang disetujui karena kurangnya luka pertahanan pada tubuh Grace. Garavan juga menuduh bahwa konsumsi alkohol korban bisa menjadi penyebab kematiannya. Pengacara pembela Ron Mansfield juga berpendapat bahwa Kempson yang mengaku kaya dan sukses berasal dari ketidakamanan pribadinya. Sidang berlangsung selama 3 minggu. Juri yang terdiri dari 7 perempuan dan 5 laki-laki mengembalikan vonis bersalah pada 22 Desember 2019 setelah berunding selama 5 jam. Putusan tersebut disambut baik oleh orang tua Grace, David dan Gillian. Tetapi David akhirnya meninggal karena kanker pada November 2020. Beberapa anggota juri dikabarkan menangis menyusul putusan tersebut. Di Selandia Baru, pembunuhan membawa hukuman wajib penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimum non pembebasan bersyarat 10 tahun. Kecuali jika hukuman tersebut sangat tidak adil, misalnya pembunuhan karena belas kasihan. Juri memiliki keleluasaan untuk memerintahkan periode non pembebasan bersyarat yang lebih lama. Pada 21 Februari 2020, Kempson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa bebas bersyarat minimal 17 tahun. 18 Maret 2020 dilaporkan bahwa Kempson akan mengajukan banding atas hukumannya di pengadilan banding. Sidang banding dimulai di Auckland pada 6 Agustus. Pada tanggal 18 Desember 2020, pengadilan banding menolak banding tersebut. Meskipun Mahkamah Agung memerintahkan bahwa penindasan nama harus tetap dilanjutkan sampai perintah pengadilan lebih lanjut. Pada hari yang sama, dilaporkan bahwa pembayar pajak telah membayar lebih dari $400.000 New Zealand untuk bantuan hukum Kempson. Penyidik utama kasus Grace mengatakan bahwa mungkin ada lebih banyak korban karena Kempson adalah pelaku seks narsistik yang tidak berperasaan. Dia berkata, mungkin saja ada wanita lain di luar sana yang mungkin telah disakiti oleh pembunuh Grace. Jika mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan, datang ke polisi dan berbicara dengan mereka. Anda layak untuk didengarkan dan Anda berhak mendapatkan keadilan. Bulan Juni 2020, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa undang-undang dibuat jelas dan pembelaan tidak dapat dimaafkan. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With